Salam, perkenalkan nama saya Mandar Putra Limartlenain. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penginjilan alat peraga untuk memenuhi tugas mata kuliah, strategi dan metode misi. Oke, langsung saja pada pembahasannya. Jadi pengertian dari penginjilan alat peraga yaitu metode penginjilan alat peraga adalah suatu pendekatan dalam menyampaikan pesan Injil dengan menggunakan benda-benda fisik atau visual sebagai alat, dan alat peraga ini dapat berupa gambar, model, boneka atau objek nyata lainnya yang relevan dengan pesan yang ingin disampaikan. Jadi tujuannya adalah untuk membuat pesan Injil lebih mudah dan dipahami, menarik, dan juga membekas di hati pendengar dan tertanam di pikiran masing-masing, terutama anak-anak dan orang dewasa dengan tingkat literasi yang rendah. Jadi sedikit penjelasan tentang sejarah penemuannya, yaitu secara spesifik tidak ada catatan sejarah yang mencatat penemuan resmi metode penginjilan alat peraga, namun penggunaan alat-alat visual dalam penyampaian pesan telah ada sejak zaman kuno. Misalnya dalam Alkitab, sejak perumpamaan Yesus yang menggunakan objek-objek sehari-hari untuk menjelaskan kebenaran rohani. Jadi mau dikatakan bahwa metode ini sangat penting karena metode ini bisa sangat penting karena dia memiliki dampak yang baik. Karena mengapa metode ini efektif dan baik? Karena yang pertama itu visual. Jadi otak manusia lebih mudah memproses informasi visual alat peraga yang memberikan gambaran kontrak tentang konsep abstrak yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Terus yang kedua yaitu mempermudah pemahaman. Jadi alat peraga yang dapat menyederhanakan konsep yang rumit dan juga membuatnya lebih mudah dan dipahami oleh berbagai kalangan, dan juga dapat membekas di hati. Jadi pengalaman visual yang kuat cenderung lebih mudah diingat daripada informasi yang hanya disampaikan secara lisan, dan juga memikat perhatian. Alat peraga yang menarik dan kreatif dapat menarik perhatian pendengar, terutama anak-anak, dan membuat mereka lebih tertarik pada pesan yang disampaikan. Ya baik, sekian video saya, dan selanjutnya kami akan mensimulasikan alat peraga yang sudah kami buat, yaitu kotak-atik Injil. Jadi kami akan membuat video simulasi tentang kotak-atik Injil. Oke baik, kita langsung saja masuk dalam video simulasi menginjili menggunakan alat peraga kotak-atik Injil. Oke baik, hai adik-adik, kakak mau cerita. Adik-adik mau dengar cerita toh? Oke, adik-adik tahu ini apa? Ya, ini adalah gambar surga. Nah, di surga itu ada Tuhan Allah di sana, dan di surga itu tidak ada susah. Di sana ada banyak emas, dan kita di sana hidup penuh dengan damai sejahtera bersama Tuhan Yesus di sana. Nah, tapi semua orang semua orang tidak bisa masuk ke surga karena ada yang menghalangi, yaitu
ya, dosa. Dosa sebagai pemisah antara kita dengan Allah dan membuat kita tidak bisa masuk ke surga. Tapi jangan khawatir karena Tuhan itu kasih sehingga Dia rela turun datang untuk menyelamatkan dosa kita, menyelamatkan kita untuk masuk surga. Dengan Dia mati di atas kayu salib, Dia dapat menebus dosa kita dan sekarang kita sudah bisa layak masuk surga. Nah, setelah Tuhan Yesus mati, tapi karena Dia Tuhan, Dia bangkit. Dia bangkit lalu Dia naik ke surga dan menawarkan surga sebagai hadiah yang gratis untuk kita. Nah, setelah kita menerima hadiah itu, yaitu hidup kekal di surga, ya, kita harus hidup bertumbuh di dalam Yesus. Nah, dengan cara bertumbuh kita harus pergi ke gereja atau sekolah minggu, terus beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab setiap hari. Baik adik-adik mengerti dengan apa yang kakak ceritakan. Nah, begitulah kira-kira bagaimana cara kita menyampaikan Injil kepada anak-anak menggunakan alat peraga kotak-katik Injil. Begitulah video kami. Sampai jumpa di video berikutnya.